semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Adrian Roy dari kelas PKO 2A NIM 2005-13-5417. Di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan dari pertemuan-pertemuan seperti pertemuan selanjutnya, yaitu sekarang adalah pertemuan yang kelima tentang budaya, tentang perobatan Melayu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dan ramuan tumbuhan obat. Dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional disebut tabib, dukun, hono, dan kemantan. Dalam praktiknya, tukang obat dibedakan di antara tabib atau pengobat dengan menggunakan racikan dari tanaman obat, dukun bayi atau bidan, dukun pijit, bomo atau dukun perantara roh, dukun jala atau mudin, dukun wiwit, pawang yang pakar dalam upacara menuai, dukun temanten atau pawang yang arif dalam upacara berhubungan dengan perkawinan, dukun petungan, dukun yang mahir dalam hal-hal ramalan melalui pengiraan angka, dukun sihir, dan dukun susu. Obat dalam pemahaman orang Melayu yakni sebagai negara sesuatu yang dapat menawarkan penyakit atau menyembuhkan berupa ramuan, tangkal, doa, atau syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh dukun atau bomo. Jika penyakit hilang dan orang tersebut sembuh, maka disebutkan bahwa itulah obatnya. Bila si penderita tidak sembuh setelah diobati, maka tidak ada obat baginya. Di kalangan masyarakat Melayu, obat biasanya merujuk pada bahan-bahan alami, tumbuh-tumbuhan liar atau herbal yang telah dikeringkan. Berbagai jenis obat-obatan biasanya diramu dari tumbuhan yang ditanam di pekarangan rumah orang Melayu. Ada pula ramuan yang hanya diketahui oleh dukun saja. Biasanya ramuan semacam ini ditentukan dari analisisnya setelah melewati beberapa tahap pengobatan. Dukun dapat berperan sebagai seorang pengobat, tukang tenung, atau orang yang bertanggung jawab mengendalikan suatu acara. Sungguh pun dukun dapat melakukan berbagai perkara yang mengherankan. Dia lebih dikenal sebagai pengobat. Pengobat yang dilakukan oleh dukun terbagi menjadi dua. Pertama, tingkat diagnosis, yaitu mengenali penyakit yang dihadapi. Kedua, untuk mencari penyembuhan dan pemulihan yang sesuai. Tiga hal utama diagnosis yang diamalkan oleh dukun ialah petungan, yaitu sesuatu angka yang sesuai berdasarkan tanggal lahir, pakaian, dan hari ia jatuh sakit. Angka itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan bentuk pengobatan yang sesuai untuk penyakit yang diidap. Meditasi untuk menentukan jenis penyakit serta cara mengobatinya. Menganalisis tanda penyakit yang dapat dikesan. Penyembuhan dan pemulihan dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ramuan, akar kayu, dan mantra. Dapat dikatakan setiap penyakit mempunyai obat ramuan akar-akar kayu tertentu, dan ramuan itu hendaklah dijampi terlebih dahulu supaya kemanjurannya terjamin. Ada dukun yang mengobat menggunakan jampi serapah semata-mata dan tidak memerlukan ramuan akar kayu sebagai obat. Selain itu, kekuatan batinlah dukun dapat membantu keberhasilan kegiatan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakannya. Mereka yang berminat menjadi dukun hanya dapat menuntut atau mewarisi ilmu mengobati itu, bukan kemahiran mengobatnya. Kemahiran mengobat perlu dipelajari lagi secara otodidak. Tukang obat dalam masyarakat Melayu identik dengan ramuan, tanaman obat, dan mantra atau doa dan pinta. Oleh sebab itu, orang Melayu dan zaman dahulu selalu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai tempat penanam tanaman obat. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan ramuan saja, ramuan mantra, dan ritual perantara roh, serta ada pula yang hanya membacakan mantra dan ritual. Tingkatan cara yang dipilih dalam pengobatan bergantung dari sakit yang telah dikenali atau dianalisis oleh dukun. Jika penyakit yang diderita pasien tidak berat, biasanya dukun memilih tata cara meracik ramuan. Pada penyakit yang lebih kuat, dukun menggunakan racikan ramuan dengan mantra.
Semakin tinggi tingkatan penyakit, biasanya cara yang digunakan juga semakin rumit. Seperti sakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus, setan atau jin, dukun akan menggunakan cara mantra dan ritual. Dukun akan memasuki alam gaib dan beradu kekuatan dengan makhluk halus tersebut. Pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengobatan tradisional Melayu dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca nadi, pemeriksaan pada kulit, lidah, bibir, pernapasan, perut, syaraf, darah, air seni, pemeriksaan aktivitas otot atau pemeriksaan ini sudah diturun-temurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, gumo, dan juga kiai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Yang digunakan adalah akar, batang, bunga, buah, kulit binatang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh lainnya juga digunakan. Tergantung pada jenis penyakit, salah satu jenis obat tradisional adalah obat rebus. Obat rebus merupakan suatu obat tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk rebus. Air rebusan untuk diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan ini untuk mengobati luka dalam penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebusan untuk mengobati gangguan lambung. Air rebusan diminum 3 kali sehari. Cara merebusnya adalah obat berulang kali selama air masih berwarna. Sebelumnya, pelaksanaan proses pembuatan obat rebus dilakukan, maka persiapan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan akar kayu, bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul terlebih dahulu. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini dipilih dan dikeringkan. Cari kemungkinan agar getah kayu benar-benar kering, akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya pemotongan bahan dan rempah-rempah yang dapat terurai lebih banyak jika saat mencari. Untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong terlebih dahulu agar menjadi kecil dan dapat digunakan untuk pengan dengan tangan. Setelah itu baru dipotong kecil di sisi-sisi kulit kayu sebanyak mungkin seterusnya. Apapun bahan dan jenis kayunya tetap dengan cara seperti itu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan bisa masuk ke dalam panci masak atau proses perebusan. Oke, sekian dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Saya ucapkan selamat siang.